Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Gunakanlah ya masa emas kita sebelum, yaitu kesehatan, sebelum sakit itu tiba. Maka sehat adalah masa emas ya. Gunakanlah masa emas kita waktu muda sebelum tua itu tiba, dan gunakanlah masa emas kita, golden age ya, tahun-tahun emas kita saat masih hidup sebelum kematian itu tiba. Kita sekarang hari ini membahas penting mana ngomong sama kerja atau ngomong ya. Salah satu contoh ya, kalau langsung kerja itu seperti kerja keras ya, seperti kita membangun sebuah hanggar pesawat ya. Di dalamnya ada pesawat, terus kita bikin hanggar itu loh, bagasi tempat pesawat itu apa sih namanya ya, hanggar. Masa nggak tahu hanggar sih? Begitu selesai itu pesawatnya itu nggak bisa keluar dari hanggar itu. Kenapa? Lah pintunya kekecilan. Itu karena nggak mikir dulu gitu. Langsung kerja. Sama dengan Bandara Kertajati itu, langsung diputuskan kerja untuk dibikin bandara terbesar di dunia, di Indonesia. Apa yang terjadi? Lah terus 5 tahun mangkrak. Kenapa? Karena lokasinya salah, nggak dipikir dulu, sepi dari kajian, sepi dari pemikiran, sepi dari perspektif ya kan, miskin perspektif, nggak dipikir dulu ya, nggak diomongin dulu ya. 2,6 triliun ya kan, akhirnya dibanggakan sekarang oleh Ridwan Kamil sebagai bandara kebanggaan Jawa Barat karena bisa untuk umroh. Lah sebenarnya kan bukan untuk umroh kan setahun sekali atau seminggu sekali, atau hajinya setahun sekali. Itu kan sebenarnya bandara internasional, tapi pesawat-pesawat sudah dicoba ke sana, nggak ada penumpang, yang sepi, masih sepi. Terus dijawab, ya nanti kalau tolnya jadi baru nanti bisa dibandingkan antara jalan tol udah jadi sama belum. Lah makanya dipikir dulu gitu, ekosistemnya nggak dibikin, main bikin sehingga dia muncul di tengah-tengah sawah. Itu contoh kalau kita nggak ngomong dulu, kalau kita nggak mikir dulu, langsung kerja ya. Banyak seperti kereta cepat itu, udah dipikir, udah distudi sama Jepang, nggak layak, langsung diputuskan jadi dengan ngambil partner lain dari Cina. Akhirnya apa? Biayanya membengkak terus-terusan ya. Dan konon katanya nanti BEP-nya itu, break even point-nya itu bukan hanya 40 tahun jadi 80 tahun. Loh, kenapa tuh? Kalau dipikir dulu, kalau diomongin dulu, kalau didiskusikan dulu, kalau ada perdebatan publik dulu, nggak langsung kerja, tapi kerja pikiran dulu, gitu ya. Ini sih langsung dikerjain. Kalau dikerjain dulu pada tingkat intelektual, pada tingkat pikiran, terus kemudian asumsi-asumsi itu diperdebatkan, tesis-tesis pikiran kita itu diuji, saling diuji. Apakah layak membangun satu kereta cepat itu? Tapi karena yang bicara kereta cepat Jakarta-Bandung, maksudnya Jakarta-Bandung, tapi karena langsung diputuskan, langsung dikerjakan, yaitu akhirnya yang janjinya tadi nggak pakai anggaran pendapatan belanja negara, sekarang pakai, karena memang duitnya nggak ada, terus ngutang lagi ke Cina, ya kan? Jadi akhirnya karena pikirannya nggak tuntas, kerjanya itu jadi terus menghambur-hamburkan umur, menghamburkan waktu ya kan, menghamburkan waktu karena langsung dikerjakan. Jadi Anies Baswedan juga gitu, terkesan dia banyak ngomong ya, itu menunjukkan dia punya kekayaan pemikiran ya, kemudian didiskusikan, dipublikasikan, ngomong di mana-mana forum untuk mendapatkan satu konstruk nggak? Bangunan pemikiran yang lebih solid nanti kalau dikerjakan itu jadi argumennya atau kaki teoritisnya itu lebih kuat gitu ya. Jadi tingkat kegagalannya itu jauh
lebih kecil daripada langsung dikerjakan tanpa ada percakapan intelektual, tanpa ada omongan gitu. Kalau langsung dikerjakan kemungkinan tingkat kegagalannya itu 80% ya. Seperti Bandara Kertajati, seperti LRT di Palembang itu misalnya ya, langsung dikerjakan gitu. Pokoknya merasa megah gitu. Atau langsung kayak seperti IKN langsung diputuskan. Padahal nggak ada perdebatan setelah dipilih jadi presiden yang periode kedua, tahu-tahu kok dia minta izin itu. Pak Jokowi dia ingin memindahkan ibu kota. Loh, kapan ngomongnya, kapan diomonginnya, kapan diskusiinnya, loh kan? Jadi akhirnya apa? Ribut kan? Investor-investor juga akhirnya pada pergi karena prospek tanah-tanahnya itu konon juga bermasalah. Jadi ternyata nggak dipikir secara melingkar, nggak dipikir secara melingkar. Nggak semua perspektif dikemukakan untuk membangun ibu kota Indonesia Nusantara itu loh. Jadi waktu ada pertanyaan kenapa nggak bikin ibu kota di Papua, ibu kota negaranya di Papua, jawabannya gampang, nanti orang Aceh kejauhan loh. Itu kan omongan-omongan yang nggak bermutu ya kan? Alasannya kenapa di mana itu di Kalimantan. Terus jawabnya ini sebenarnya bukan ide saya tapi idenya Bung Karno loh. Piye toh? Waktu ditanya ini untuk pemerataan pembangunan kata para pengamat ekonomi yang bukan memindahkan ibu kota, kalau untuk memeratakan ekonomi ada pemerataan pertumbuhan yang lebih berkeadilan, itu bukan begitu caranya, tapi istilah DAK dan DAU-nya itu yang harus direkayasa atau dipikir ulang ya. Langsung nanti pertumbuhan itu merata di berbagai daerah, bukan memindahkan ibu kota. Nah, itu kan persoalan percakapan, pemikiran, percakapan intelektual yang kurang dalam membangun ibu kota. Karena pendekatan ketamakan ya untuk ada deal dengan para oligarki itu kan. Karena tanah-tanah di sana itu kalau kita lihat narasi narasi room ya, yang Najwa Shihab kalau nggak salah, itu ternyata tanah-tanah di sana itu milik para oligarki semua, coba, ya kan? bukan milik, udah ada pemiliknya ya, orang-orang yang punya duit itu yang berkepentingan pemindahan ibu kota itu. Tanah-tanah itu ya miliknya Jaya Hadikusumo, miliknya Prabowo, dan miliknya orang-orang yang berduit semua itu di situ. Makanya mereka itu mendukung ya. Tapi kalau para pengamat-pengamat yang pemikir-pemikir bebas dan tidak punya kepentingan ekonomi, betul-betul dia mengabdi pada kebenaran, keadilan, dan kejujuran, mereka men-challenge ya, menyerang ya IKN itu secara intelektual dengan cara yang dahsyat, seperti Rizal Ramli, seperti Didi Jirahbini, seperti Ihsanuddin Nursi, seperti Faisal Basri, itu mempersoalkan ya kepindahan ibu kota itu ke sana itu, karena nggak ada untungnya sama sekali dari segi pemikiran ya. Tapi kalau langsung dikerjain ya gampang aja, orang dananya ada, begitu dananya habis tuh kan ngambil dari APBN 20% kan, karena kurang pemikiran, kurang, miskin kajian, miskin perspektif. Itulah yang membuat bangsa ini macet dan berantakan seperti sekarang. Karena apa? Karena itu tadi kerja, bukannya dipikir dulu langsung kerja. Seperti saya bikin gerobak ya, langsung bikin gerobak, nggak taunya itu tempat kompornya nggak ada, tempat laci, uangnya nggak ada, ya langsung kerja, pokoknya langsung jalan ya. Karena nggak dipikir dulu, nggak dikonsep dulu, nggak dilihat secara melingkar dulu ya, dalam perspektif yang lebih kaya gitu kan. Kalau didiskusikan itu kan lebih matang nanti hasilnya gitu. Tingkat kegagalannya diminimalisir kalau kita ada percakapan intelektual di ruang publik. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Youtuber. Tertuah di semesta fasbir sabr jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.